Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, pada tayangan kali ini kita akan membahas mengenai mengigau. Secara tidak langsung Anda mungkin pernah berkomunikasi atau berhubungan dengan dunia gaib. Monggo disimak dulur, barangkali Anda pernah mengalaminya. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Mengigau atau bahasa Jawanya adalah ngelindur dulur, dimana saat tidur itu kadang berbicara nggih, atau tertawa, menangis, menjerit nggih, tanpa disadari. Ini biasanya lebih sering terjadi pada anak-anak, akan tetapi orang dewasa ataupun orang tua juga pernah, bahkan juga sering merasakan yang namanya mengigau atau melindur. Sebenarnya apakah ini hal yang wajar? Kalau secara umumnya ini wajar dulur. Hampir setiap orang itu pernah merasakan mengigau walaupun seumur hidupnya hanya sekali nggih. Faktor-faktor penyebab mengigau atau melindur ini kalau secara umumnya mungkin karena kecapean atau kualitas tidurnya ini berkurang. Jadinya ketika tidur itu mengigau. Ada juga karena kebiasaan tidur memang sering mengalami mengigau ya. Biasanya juga tidak sadar. Kalau dibangunkan juga bingung karena sudah menjadi kebiasaan. Bisa juga karena faktor keturunan. Biasanya kalau orang tuanya gampang mengigau, anaknya atau cucunya itu ada yang nurun. Ada juga yang karena pengaruh obat-obatan tertentu nggih, di mana itu berpengaruh pada sarafnya, atau karena pengaruh alkohol itu juga bisa mengigau. Kondisi tubuh pada saat sakit atau demam itu juga bisa menyebabkan mengigau. Atau yang paling sering terjadi adalah saat ketindihan. Ini paling sering orang ketindihan ini pasti mengigau. Nah, sebenarnya kalau mengigau ini tidak sering nggih dulur. Artinya tidak sampai mengganggu pada psikis seseorang, itu hal yang wajar nggih. Tapi kalau sudah berefek di dunia nyatanya nggih, atau mengingatnya, nah ini ternyata bukan hal yang biasa nggih dulur. Ya mungkin kalau secara ilmiah ini karena gangguan pada sarafnya atau otaknya, akan tetapi berbeda kalau dalam pandangan spiritual, di mana Anda yang merasakan sendiri dan Anda pun juga merasakan secara nyata. Sebenarnya dulur nggih, orang yang mengigau biasanya ini sak paket dengan ketindihan nggih, tapi tidak semua mengigau itu pasti ketindihan, tidak. Sebenarnya mengigau ini tidak selalu dikatakan sesuatu hal yang buruk dulur. Karena kemampuan orang itu di luar batasnya bisa dirasakan juga lewat mengigau itu. Dalam ilmu titen, khususnya pandangan spiritual, orang yang mengigau itu bisa jadi karena yang pertama, sarana untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Nah, ini bisa berkomunikasi dengan jin, dengan makhluk halus di sekitarnya, dengan leluhurnya, atau bahkan dengan malaikat. Nah, biasanya kalau yang berkomunikasi dengan malaikat itu adalah manusia yang masih bersih nih dulur, suci. Kebanyakan itu adalah anak-anak. Kadang-kadang kalau anak-anak mengigau itu dianggap orang dewasa sebagai hal yang lumrah atau wajar. Sebenarnya anak-anak itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang dewasa atau orang tua dulu. Karena kondisinya masih bersih, suci nggih. Jadi si anak mampu untuk menembus tabir atau berkomunikasi dengan dunia gaib. Hanya saja kadang-kadang anak itu tidak bisa menjelaskan secara verbal nggih, apa yang dia alami. Nah, makanya terlihat seperti gladur nggih. Namanya anak-anak nggih, polos. Kadang apa yang diceritakannya itu seperti khayalannya. Anak yang belum bisa berbohong, belum bisa membedakan baik dan buruk nggih, itu masih bersih dulu. Itu bisa memiliki kemampuan di mana manusia lainnya itu tidak memilikinya.
Tapi nanti kalau sudah dia bisa membedakan baik dan buruk. Nah, itu kadang-kadang bisa hilang sendiri. Jika orang tidur mengigau, kok dia bisa ingat ya dalam mimpinya, tetapi sulit mengartikannya, biasanya dia memang sedang berhubungan dengan dunia gaib, di mana dia tahu dipesani, mendapat wejangan, tapi dia bingung dengan artinya. Makanya ketika ditanya-tanyakan, saya bermimpi seperti ini artinya apa? Tidak semua orang tahu artinya, dulur. Karena pesan alam itu tidak semua orang itu sama. Kadang berupa peringatan supaya kita hati-hati atau selamat nih, dikasih tanda, dikasih kode. Nah, jadi dalam mimpinya itu berupa pesan, himbauan ataupun wejangan. Ingat, tapi untuk bercerita itu kadang sulit atau bingung mengartikannya. Itu tanda bahwa Anda mengigau berhubungan dengan gaib atau berkomunikasi dengan hal gaib. Akan tetapi bisa juga mengigau ini karena gangguan gaib, dulur. Contohnya ketika disantet ataupun kerasukan. Dilihatnya nggih, taunya gimana kalau orang mengigau itu kerasukan atau disantet? Bisa dilihat ketika dibangunkan nggih, dia tidak sadar dan juga kadang juga sadar, tetapi setelahnya itu berkelanjutan di dunia nyata. Yang dirasakan adalah setelah mengigau badan berat dan juga kaku. Nah, itu tandanya gangguan gaib. Tapi kalau jenengan hanya dikasih wejangan nggih, atau ngobrol, serasa ngobrol, Anda ingat tapi bingung. Kadang Anda bingung, saya dapat pesan seperti ini. Ini apa ya artinya? Itu pertanda Anda sedang komunikasi dengan mungkin leluhur, mungkin penunggunya di situ. Nih, kalau untuk malaikat itu tertentu dulur, tidak semuanya. Orang didatangi malaikat itu tidak semuanya. Kalau anak kecil itu saya percaya. Kadang-kadang anak kecil itu walaupun omongannya tidak beraturan dulur, omongannya kan kadang ngawur, melencong gitu ya. Sebenarnya di situ ada kejujuran. Kalau dia belum bisa membedakan salah dan benar loh gitu loh. Di situ ada pesan yang sebenarnya kita bisa menangkapnya. Makanya saya suka sekali memperhatikan omongannya anak kecil yang gladur atau dalam tidurnya. Dan yang ketiga, ini bisa jadi orang yang mengigau atau melindur itu adalah orang yang sedang meraga sukma, dulur. Jadi memang disengaja. Orang meraga sukma posisinya tidak semedi saja, tetapi dalam posisi tidur. Taunya dari mana? Taunya ketika bangun dia tenang. Dia tidak bingung. Memang dalam kesehariannya dia itu pendiam, tidak banyak bercerita, atau bisa dikatakan seorang yang introvert. Tapi saat dia mengigau atau melindur itu tidak sama seperti orang pada umumnya, dulur. Gambarannya orang yang meraga sukma itu seperti ini gitu, dulur. Anda tidur, rohnya tetap menyatu, di mana roh itu tidak akan lepas dari raga, kalau belum dicabut sama yang memiliki roh, sama yang pemberi roh. Jadi roh itu tetap menyatu dalam tubuhnya, tapi sukmanya yang lepas dari tubuhnya. Gambarannya seperti ini, dulur. Ketika Anda sekarang sedang menonton saya, tubuh dan roh Anda itu ada melihat saya dengan nyata. Akan tetapi pikiran Anda itu tidak di saya. Pikiran Anda bisa kemana-mana ketika saya bercerita. Nah, gambarannya sukma itu seperti itu. Jadi sukma itu memang bisa terlepas dari tubuh, tetapi kalau roh itu kuasa Tuhan, dulur. Kalau sudah lepas berarti meninggal. Beda dengan meraga sukma. Jadi dari apa yang saya sampaikan, Anda pernah mengigau di posisi yang mana? Secara umum atau berkomunikasi dengan dunia gaib, atau mungkin pernah karena gangguan gaib, atau barangkali panjenengan bisa meraga sukma. Yuk monggo silakan komen di bawah ini karena saya pengen tahu panjenengan jujur atau mbujui. Baik dulur, sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua, nggih. Salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.